Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel CMT Terminal Net. Di sini saya mencoba membahas apa benzoin kondensasi atau benzoin condensation atau kondensasi benzoin. Nah, kondensasi benzoin kita butuh yang namanya apa? Kita butuh molekul namanya apa? Aldehid. Aldehid. Namun aldehid itu kan ada R nanti. Biasanya aldehid itu kan ada R. Misalnya aldehid kan seperti ini. Aldehid kan seperti ini, aldehid. Aldehid kan seperti ini ada R, di sini ada C-nya, di sini ada H ya, di sini H ya. Bukan metil lagi. Kalau R kan ada metilnya, di sini ada namanya karbonil ya. C dengan oksigen seperti itu. Nah, namun gimana? Namun di sini R-nya kita ganti dengan apa? Diganti dengan suatu senyawa aromatik. Senyawa aromatik ini benzena ya, C6H26, C6H6 ya. C6H6 seperti itu. Nah, nanti kan di mana senyawa aromatik itu memiliki lengkap tiga, di mana dia dapat beresonansi ke sini, elektron resonansi ke sini, elektron resonansi ke sini. Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya ya. Nanti di sini lengkap di ujungnya dengan alfa dengan struktur dari karbonil sama ya, karbonil. Di sini apa? Di sini H ya. Di sini H seperti itu. Di sini H, di sini H ya. Di sini apa? Di sini oksigen. Nah, ini oksigen. Nah, nanti benzoin condensation ini sederhana saja. Kita butuh yang namanya apa? Potasium sianida. Di mana ada potasium sianida, di mana kalau kita uraikan dalam bentuk ion, dia ada K+ dan sianida ya. Sianida, cianmin, sianida, cianmin. Cianmin atau cianida ini memiliki lengkap 3 dengan nitrogen, di mana elektron terdelokalisasi di karbon, artinya karbon memiliki elektron nanti sehingga dilambangkan dengan minus atau minus atau kurang seperti itu. Nah, nanti di bawah ini kita butuh apa? Air. Setelah air kita butuh apa? Etoksida ya, ion etoksida. Nah, kita butuh apa nanti? Di sini ada air, di sini H2O, di sini H2O. Kita butuh apa lagi? Etoksida seperti itu. Kita butuh namanya etoksida. Etoksida itu biasanya dilambangkan dengan apa? Etoksida itulah Et2O, Et2O. Etoksida itu merupakan suatu ion dari metanol ya. Artinya apa? Artinya metanol itu kehilangan H, nah, kan oksigennya kehilangan namanya H kan. Kalau metanol kan apa? CH3OH. Nanti CH3 di sini CH3 dua kali OH ya. Sehingga etanol kan apa? Etanol kan CH3 dua kali OH kan. Namun karena H-nya hilang, lepas H-nya tentulah etoksida. Artinya dua etil dan satu oksigen, ion etoksida, mana oksigen mengandung namanya elektron seperti itu. Nah, nanti kita membahas namanya pertama. Apa sih prosesnya? Pertama, molekul ini produknya apa sih? Produknya namanya nanti ada namanya produknya di sini ya. Ini produknya, geng. Nama produknya seperti ya benzoin condensation, namanya apa? Nanti namanya ada double ya. Ada dua yang namanya ada seperti ini sebentar ya. Di sini nanti oke, ini produknya, geng. Produknya. Ini ada oksigen. Oke, ini ada oksigen kan. Nah, di sini ada lengkap ya. Ini oksigen ya, teman. Lengkap di sini akan berkaitan dengan apa? Dengan OH ya, teman. Di sini ada OH seperti itu. Ini ada OH ya, OH di sini OH ya. Di sini OH, di sini OH ya, teman-teman. Di sini OH. Di sini ada C ya. Di sini ada namanya apa? Senyawa aromatik lagi. Oke, senyawa aromatik seperti itu. Senyawa aromatik. Nah, senyawa aromatik. Oke, senyawa aromatik. Oke, gambarnya maaf ya teman, nggak apa lah. Nanti kan ngerti ya senyawa aromatik itu apa kan. Nah, seperti itu. Nanti, nyoba dulu sebentar ya. Nanti teman-teman harus mengetahui bahwa kita butuh yang namanya apa? Kita pertama aldehid ini akan kita buat ya. Nanti aldehid kan ada aldehid nih. Nanti aldehid ini akan mengalami protonatid. Protonatid artinya oksigennya akan mengikat namanya hidrogen dari air ya. Oksigen di atas ini ya, geng. Oksigen di atas ini. Nah, ketika dia mengikat yang namanya dari air, mengikat H dari air, terlepaslah apa? Terlepaslah OH-. Terlepaslah H-, maka oksigen berikatan. Sehingga OH menjadi positif. OH, oksigen yang mampu mengikat tiga atom. Pertama, satu membentuk ikatan dengan hidrogen, dua ikatan dengan C, membentuk ikatan ganda. Nah, sehingga dia positif charge. Di sini ada aromatik, di sini bukan, di sini ada lengkap, di sini lengkap ya, oke, lengkap seperti itu. Nah, nanti di sini kan ada O, di sini ada karbonil, oke, karbonil. Nah, sini kan ada namanya ada O, di sini kan ada H, oke, ada H. Nanti OH amin apa? Nanti sebentar ya, teman. Nanti ada penempelan namanya apa? Sianida, potasium sianida, di mana kita lepaskan K plusnya, kita membutuhkan hanya Cn min saja. Nanti Cn sianida, oke. Jadi sianida ini memiliki negatif charge ya, negatif charge. Dia akan attack yang namanya apa?
karbon dari karbonil sehingga elektron antara karbon oksigen beresonansi ke oksigen seperti itu. Nah, sehingga terbentuk ikatan namanya, sini ada ikatan ya, oke. Nah, seperti itu geng. Nah, oke seperti itu, oke seperti itu. Nah, mau gambar ya geng. Oke, sulit dibuat geng karena tidak pakai mouse geng, pakai screw apa namanya, oke geser-geser ini aja. Nanti di sini namanya di sini ada O, di sini ada OH. Ini kan plus tadi ini bukan ya, ini O tetap OH ya. Mohon maaf. Mohon maaf ini salah gitu ya. Mohon maaf, ulang lagi, ulang. Salah. Mohon maaf ya geng, kurang fokus. Nanti di sini tidak ada. Di sini bukan di sini yang O-nya ya, salah gitu. Di sini yang positif charge geng, di sini yang apa yang O-nya geng. Nanti O di sini positif charge ya. Kenapa? Dia mengikat hidrogen dari air, terlepaslah OH-. Sini sehingga dia positif charge. Nanti teman-teman baru reaksi dengan apa? Cyanida. Apa namanya? Cyanida dari yang kita dapat dari potasium cyanida ya. Molekul ini cukup berbahaya kalau kita minum ya. Jangan coba-coba ya, kalau mau minum nggak apa sih. Molekul cepat-cepat ingin menemui Tuhan ya udah minum saja. Cuma tanggung risiko sendiri. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita ada cyanida. Cyanida ini karbonnya mengandung elektron, artinya terdelokalisasi. Apa artinya? Terdelokalisasi artinya elektron terdelokalisasi di karbon, terdelokalisasi di karbon. Maka karbon ini akan attack yang namanya karbon. Pasti ada sih karbon attack karbon? Ada. Artinya kalau karbon ini mengandung elektron disebut apa? Karbon ion. Nah, sini apa karbon ini sedangkan karbon di sini positif charge atau dipol positif, nanti dia elektronnya akan beresonansi ke namanya oksigen seperti itu sehingga oksigen akan negatif charge. Oke. Nah, sini bermimpiran apa? Ion dari hydroxide. Oke. Hydroxide. Nah, sudah teman. Oke, teman. Oke, teman. Oke. Kita gambarkan video teman. Oke. Sini ada OH, di sini ada OH. Proses terakhir nanti namanya tautomer ya, nanti kita bahas ya. Kita lanjutkan sini aja nih, saya belum selesai ya. Nah, di sini kan ada H, di sini ada H kan, di sini ada H, di sini ada H ya, di sini ada H. Berarti di sini lengkap. Nanti dengan karbon lengkap 3, lengkap 3 dengan apa? Lengkap 3 dengan nitrogen. Nah, karbon dikalikan dengan nitrogen. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita butuh yang namanya apa? Kita butuh yang namanya hydroxide. Nanti oksigen di sini akan mengikat namanya, akan mengambil satu H, nanti diambilnya H, maka elektron atau rangkap ini mengandung elektron antara karbon, hidrogen dan rangkap. Nah, rangkap ini mengandung elektron, dia akan membentuk ikatan dengan karbon dengan karbon, sehingga ikatan antara karbon dan hidrogen diberikan kepada nitrogen seperti itu. Nah, selanjutnya terbentuklah proses mekanisme seperti ini geng. Oke, seperti ini geng. Oke, nah seperti ini ya teman. Oke, ini lengkap ya, lengkapnya ini lengkap. Nah, lengkap ya. Di sini ada OH ya, di sini dia akan di atas ya. Terus ada OH, oke. Di sini ada lengkap, oke. Di sini lengkap, oke. Di sini ada C, di sini lengkap 2 dengan N, oke. Lengkap 2 dengan N, oke. Lengkap dengan N, nah seperti itu. Oke, lengkap N, nah seperti itu. Nah, oke. Nanti di sini ada lengkap ya. Mungkin di sini ya, oke. Kita hapus saja ya, di sini oke. Nah, kita buat lagi ya teman, nah di sini oke. Nah, seperti itu ya teman. Nah, nanti di sini kan ada O kan, oke aman. Di sini kan ada OH ya, di sini ada OH ya, oke. Di sini ada OH, di sini ada H sudah lepas tadi ya, lepas dikatakan. Nah, nanti bermainlah pera namanya apa? Suatu molekul yang sama, aldehid yang kedua. Nah, kalau kita lihat benzoin kondensasi ini artinya apa? Kita membentuk yang namanya nanti 2 buah molekul seperti ini kita bentuk ya, di mana molekul ini disebut apa? Inilah alfa ya, inilah beta ya. Apa namanya? Alfa, ini beta. Ini adalah alfa ya. Alfa di sinilah beta, berarti alfa, beta hidroksi ya. Alfa, beta hidroksi nama molekulnya geng. Apa namanya? Alfa, beta hidroksi keton ya. Apa namanya? Alfa, beta hidroksi keton. Jadi produk dari yang namanya benzoin kondensasi ini adalah alfa, beta hidroksi keton. Mana produk dari aldehid kita bentuk apa? Kita bentuk alfa ya, alfa hidroksi keton ya, hidroksi keton ya geng, hidroksi keton seperti itu. Itulah produk yang akan kita nanti. Nah,
Nanti kan kita akan bereaksikan lagi dengan aldehid satu lagi nanti. Nah, di sini akan bereaksi lagi dengan aldehid ketika etoksida sudah ya. Bereaksi dengan aldehid. Oke, kita lanjutkan. Di sini kan bereaksi lagi dengan suatu senyawa aldehid ya. Senyawa aldehid di mana R-nya adalah fenil ya. Fenil itu adalah senyawa fenil itulah artinya benzena yang menjadi cabang seperti itu. Di sini ada H, oke, di sini ada H, oke, di sini ada H ya. Nanti teman harus mengetahui bahwa kita perlu mengingat bahwa artinya benzoin kondensasi ini tujuan utamanya adalah membentuk yang namanya alfa hidroksiketon. O-nya tinggal ya, hidroksiketon artinya ada ada alfa hidroksiketon ya teman-teman, apa alfa hidroksiketon, bukan sini salah ya, bukan ada C di sini ya, di sini salah, alfa hidroksiketon. Kenapa alfa? Karena gugus hidroksi atau gugus alkohol itu berada di namanya yang di dekat karbonil. Kalau dekat karbonil hidroksinya kita sebut dengan alfa ya teman-teman. Kalau dekat karbonil gugus hidroksilnya kita sebut dengan apa? Dengan alfa. Sinilah alfa. Nah, seperti itu. Nah, alfa. Nanti dari aldehid ini kan dari sudah terbentuk ini, nanti akan bereaksi lagi dengan suatu aldehid ya. Aldehid nanti bagaimana sih prosesnya? Sederhana. Kan ada karbon dengan karbon kan ada rangkap dua, di mana satu rangkap ini mengandung satu pasangan elektron bebas. Nanti dia akan attack yang namanya karbon. Ketika dia attack karbon, ya elektron di sini akan beresonansi ke oksigen seperti itu. Nah, sehingga terbentuk ikatan. Nah, terus dia pas seperti ini ya, geng. Nah, di bawah saja tuh buatkan ya. Oke, seperti ini, geng. Nah, seperti itu. Oke, ini lengkap ya, senyawa aromatik ya. Kalau benzena menjadi cabang itu fenil, kita sebut apa? Fenil ya. Nah, seperti itulah. Nah, sini ada ini bukan angka 2, ada OH lagi ya, OH ya, OH. Ada OH lagi ya, OH ya, OH ya, OH. Nah, di sini O ya, bukan C ya. Di sini ada lengkap satu tinggal lagi karena elektronnya sudah diberikan kepada C yang lain sehingga terbentuk ikatan ya teman-teman. Di sini ada N ya teman-teman, di sini apa? Di sini N, di sini N tetap. Nah, hidroksiketon. Nah, nanti gimana sih prosesnya? Nah, di sini kan ada apa? Ada namanya oksigen dengan negatif charge, artinya dia mengandung elektron. Artinya dia dipol negatif seperti itu. Nah, dia di sini adalah tetap namanya apa? Benzena ya, atau fenil ya. Benzena itu induknya, cabangnya fenil, namanya benzena sebagai cabang sebut apa? Fenil seperti itu. Nah, lengkap di sini, bukan lengkap situ ya, geng. Ya, sini ya, geng. Oke, geng, sini, geng. Bukan situ, geng. Ya, sini, geng. Ya, geng. Di situ, geng. Ini lengkap, di sini ada lengkap ganda ya. Nah, nanti proses selanjutnya apa? Proses namanya tautomerisasi. Apa namanya? Tautomerisasi. Nah, proses tautomerisasi ini apa? Proses reaksi antar bahan, tautomerisasi artinya oksigen akan mengambil hidrogen nanti sebelahnya, nanti akan ada ikatan di sini, oksigen dan hidrogen akan membentuk ikatan lengkap dua dengan karbon, oksigennya dengan karbon sehingga terlepaslah apa? Terbentuklah ikatan lengkap 3 dengan karbon dengan hidrogen. Artinya elektron yang berada pada oksigen mengambil hidrogen. Nanti ikatan di sini kan ada elektron membentuk ikatan ganda di sini. Setelah itu ikatan di sini akan membentuk ikatan lengkap 3 dengan cyanida. Terlepaslah ion cyanida dan terbentuk yang namanya adalah alfa hidroksiketon seperti itu. Nah, gambarkan lebih bagus ya. Apa terbentuk alfa hidroksiketon ya. Langkah tadi apa? Tautomer namanya, geng. Tautomerisasi ya. Tautomerisasi seperti itu. Nah, oke seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Di sini ada lengkap 2 ya. Lengkap 2. Di sini O ya, di sini ada OH ya, di sini ada cabang lagi dengan namanya apa? Satu benzenanya ya seperti ini. Nah, itu buatkan gambarnya ya biar tetaplah sedikit ya. Nah, ada lengkap. Nah, seperti itu. Nah, ada lengkap. Nah, ada lengkap. Nah, di sini apa? Sinilah karbonil ya. Karbonil ini ke atas ya, karbonil ya. Ini karbonil ya, di sini ada OH, gugus dari hidroksil. Kenapa sih alfa hidroksil keton? Karena ada gugus keton ya, ada keton. Ini karbonil, ada R dengan C-nya. Di sini juga dengan C, berarti keton ini nanti alfa. Kenapa alfa? Karena apa? Hidroksil dekat dengan karbonil, disebut apa? Alfa hidroksiketon. Terima kasih. Selesailah apa kondensasi dari benzoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.